Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Priyanti, NIM 1911250073. Baiklah, di sini saya dari Prodi PIAUD semester 6 kelas C. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Neuroscience dalam pembelajaran. Neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan multidisipliner. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf, sehingga neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi syaraf belakang. Adapun tujuan dari ilmu ini adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku, menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Adapun istimewa otak, yang pertama yaitu berat otak hanya 1,3 sampai 1,8 kilo. Yang kedua terdiri dari lebih 100 miliar syaraf. Yang ketiga yaitu berwarna merah jambu keabuan, coklat lembut. Yang keempat 100 triliun koneksi biasa. Adapun otak kiri dan otak kanan, otak kiri misalnya yaitu logika, urutan, analisis, matematika, bahasa, membaca dan kaku. Sedangkan otak kanan yaitu imajinasinya tinggi, bermimpi, intuisi, seni, irama, inovasi, dan melamun. Ada 5 fakta unik tentang cara otak belajar dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu otak manusia tidak bisa multitasking. Yang kedua yaitu otak bisa bekerja maksimal dengan asupan gizi dan latihan fisik yang seimbang. Yang ketiga yaitu setiap otak mempunyai keunikan masing-masing. Yang keempat yaitu kinerja otak sangat dipengaruhi emosi. Yang kelima yaitu otak bisa diasah untuk terus berkembang. Adapun waktu terbaik untuk otak, yang pertama yaitu pukul 7 sampai 9 pagi, yaitu bangun semangat tinggalkan mood. Yang kedua yaitu pukul 9 sampai 11, jam 11 siang, yaitu belajar mengerjakan tugas kegiatan yang membutuhkan konsentrasi, karena otak cukup mengeluarkan hormon stres sehingga bisa lebih fokus. Sebaiknya jika kita memiliki tugas segera selesaikan pada waktu ini, karena otak cukup mengeluarkan hormon stres sehingga bisa lebih fokus. Yang ketiga yaitu pukul 11 sampai jam 2 siang, mempelajari hal-hal baru. Yang keempat yaitu pukul 2 sampai pukul 3 siang, pekerjaan yang sangat ringan atau rebahan dulu. Karena jam segini merupakan jam terbaik untuk beristirahat siang, karena asupan darah oksigen ke otak agak berkurang. Yang kelima yaitu pukul 3 sampai jam 6 sore. Lanjut menyelesaikan tugas atau belajar. Yang keenam yaitu pukul 6 sampai jam 8 malam, yaitu boleh lanjutkan aktivitas sebelumnya atau quality time sama keluarga atau teman. Yang ketujuh yaitu jam 8 malam waktunya bersantai, tinggalkan pekerjaan atau aktivitas. Yang ke-8 yaitu jam 10 malam waktunya untuk tidur. Adapun 4 contoh memori jangka panjang. Yang pertama memori episodik yang berisi tentang peristiwa dalam kehidupan seseorang, baik peristiwa dalam hal yang baik maupun hal yang buruk. Prosedur yang kedua yaitu prosedur memori. Memori yang berkaitan dengan sebuah prosedur yang merujuk pada pengetahuan tentang secara mengerjakan sesuatu atau dalam sebuah dunia pekerjaan. Yang ketiga yaitu semantik memori yang menjelaskan mengenai pengolahan terhadap pengetahuan tentang kata-kata dan informasi non-personal yang berbeda. Sedangkan yang keempat yaitu autobiografis memori, yang mana memori yang mengenai seseorang, mengenai masa lalunya. Memori ini berkaitan dengan individu beserta seluruh sejarah dalam kehidupannya yang unik dan sangat bernilai. Selanjutnya yaitu brain-based learning, di mana brain-based learning ini yaitu penawaran sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa. Yang kedua, pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara alami untuk belajar.
Adapun tahap-tahap brain based learning yang pertama yaitu pemaparan, yang kedua persiapan, yang ketiga inisiasi dan akuisisi, yang keempat yaitu elaborasi, yang kelima inkubasi, yang keenam verifikasi dan pengecekan keyakinan, yang ketujuh perayaan dan integrasi. Selanjutnya yaitu evaluasi penilaian bidang dasar penilaian autentik. Yang pertama yaitu muatan atau konten, fakta-fakta semantik, nama, data, apa, di mana, kapan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pemrosesan model-model mental, kemampuan merangkum, mengidentifikasikan, menghipotesiskan, dan mengaplikasikan pembelajaran. Yang ketiga yaitu emosi, bagaimana perasaan kita, apa yang kita suka, apa yang bermakna. Yang keempat yaitu muatan atau konteks, bagaimana informasi berhubungan, kaitan interdisipliner dan interkultural. Yang kelima yaitu pengejawatahan, di mana demonstrasi keterampilan baru atau pengaplikasian melalui tindakan-tindakan pribadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.